Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Tahul Arifin, yang akan membahas tentang teknologi pengelasan. Baiklah, eh, apa yang dimaksud dengan teknologi pengelasan adalah cara penyambungan logam dengan menggunakan panas. Ya, apa itu pengertian dari las? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1994, las adalah penyambungan besi dengan cara membakar. Dalam referensi teknis terdapat beberapa definisi dari las, yakni sebagai berikut. Berdasarkan definisi dari Dutch Industry Norm dalam Harsono dan kawan-kawan tahun 1991 mendefinisikan bahwa las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilakukan dalam keadaan lumer atau cair. Sedangkan menurut Maman Suratman 2001 mengatakan tentang pengertian mengelas, yaitu salah satu cara menyambung dua bagian logam secara permanen dengan menggunakan tenaga panas. Sedangkan Sri Widarto, las adalah satu cara untuk menyambung benda padat dengan cara mencairkan melalui pemanasan. Maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa orang yang mendefinisikan itu pengelasan, jadi secara prinsip pengelasan dapat disimpulkan yaitu menyambung dua bagian logam atau lebih dengan menggunakan energi panas. Proses pengelasan dilakukan berkaitan dengan lempengan baja, lempengan baja. Di sini baja yang dibuat dari besi mengandung karbon dalam struktur mikronya dengan bentuk dan arah tertentu. Lalu sebagian dari lempengan logam tersebut dipanaskan hingga meleleh. Kalau tepi lempengan logam itu disatukan, terbentuklah sambungan. Umumnya pada proses pengelasan juga ditambahkan dengan bahan penyambung seperti kawat atau batang las. Ya, jadi di sini kita perlu bahan pilar atau penambah. Di sini digunakan kawat atau batang las. Kalau campuran tersebut sudah dingin, molekul kawat las yang semula merupakan bagian lain kini menyatu. Proses pengelasan tidak sama dengan menyodер, ya. Perlu diingat tidak sama dengan menyodер. Di mana untuk menyodер bahan dasar tidak meleleh. Sambungan terjadi dengan melelehkan logam lunak, misalnya timah. Kalau meresap ke pori-pori di permukaan bahan yang akan disambung. Yang meresap pori-pori ke permukaan bahan yang akan disambung. Setelah timah solder dingin, maka terjadilah sambungan. Perbedaan antara solder keras dan lunak adalah pada suhu kerjanya, di mana batas kedua proses tersebut ialah pada suhu 450 derajat Celcius. Pada pengelasan, suhu yang digunakan jauh lebih tinggi, antara 1500 hingga 1600 derajat Celcius, karena itu akan mencairkan logam dasarnya. Ya, nah di sini kalau dilihat sejarah pengelasan, pengelasan itu adalah suatu cara yang dikenal pada abad ke-20. Sebagai sumber panas digunakan api yang berasal dari pembakaran gas asetilin yang kemudian dikenal dengan las karbit. Waktu itu sudah dikembangkan las listrik, namun masih langka. Pada Perang Dunia Kedua, proses pengelasan untuk pertama kalinya dilakukan dalam skala besar dengan las listrik. Dalam waktu singkat, Amerika Serikat dapat membuat sejumlah kapal sekelas dengan kapal SS Liberty yang merupakan kapal pertama yang diluncurkan dengan dilas, di mana sebelumnya kapal yang dikeluarkan proses pengerjaan menggunakan paku keling atau ripet. Pada masa itu muncul pula cara pertama untuk mengetes hasil pengelasan seperti uji kerslak, lekukan yang tertutup lapisan. Ya, nah ini pengertian pengelasan atau dekripsi las. Ya, pengelasan atau welding adalah salah satu cara teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk
dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan, dan dengan atau tanpa logam penambah, dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Jadi di sini kalau las itu kontinuitasnya ada. Lingkungan penggunaan teknik pengelasan dalam konstruksi sangat luas, meliputi perkapalan, jembatan, rangka baja, bejana tekan, pipa pesat, pipa saluran, dan sebagainya. Di samping untuk pembuatan, proses las dapat juga dipergunakan untuk reparasi, misalnya untuk mengisi lubang-lubang pada coran, membuat lapisan las pada perkakas, mempertebal bagian-bagian yang sudah aus, dan macam-macam reparasi lainnya. Berdasarkan definisi dari DIN, Dutch Industry Norm, atau standar Jerman, las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa las adalah sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas. Pada waktu ini telah dipergunakan lebih dari 40 jenis pengelasan, termasuk pengelasan yang dilakukan dengan cara menekan dua logam yang disambung sehingga terjadi ikatan antara atom molekul dari logam yang disambung. Klasifikasi dari cara-cara pengelasan ini akan diterangkan lebih lanjut ini ya. Nah, jenis-jenis pengelasan sampai pada waktu ini banyak sekali cara-cara pengklasifikasian yang digunakan dalam bidang las. Ini disebabkan karena perlu adanya kesepakatan dalam hal-hal tersebut. Secara konvensional, cara-cara pengklasifikasian tersebut pada waktu ini dapat dibagi dua golongan, yaitu klasifikasi berdasarkan kerja dan klasifikasi berdasarkan energi yang digunakan. Nah, di sini klasifikasi pertama membagi las dalam kelompok las cair, las tekan, las patri, dan lain-lain. Sedangkan klasifikasi yang kedua membedakan adanya kelompok-kelompok seperti las listrik, las kimia, las mekanik, dan seterusnya. Berdasarkan klasifikasi ini, pengelasan dapat dibagi dalam 3 kelas, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan, dan pematrian. 1. Pengelasan cair adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau sumber panas api yang terbakar. Pengelasan tekan adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Pematrian adalah cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang punya titik cair rendah. Dalam hal ini logam induk tidak turut cair. Nah, pengelasan yang paling banyak digunakan pada waktu ini adalah pengelasan cair dengan busur gas atau gas junction arch welding atau disingkat dengan GTAW. Sedangkan cara pengelasan yang akan dikelompokkan dalam satu pokok bahasan, di mana di sini ada pengelasan cair, pengelasan tekan, las busur. Ya, nah di sini kalau kita lihat pengelasan cair adalah las gas, las listrik las listrik gas, las listrik termis, las listrik elektron, dan las busur plasma. Pengelasan tekan adalah las resistensi listrik, las titik, las penampang, las busur tekan, las tumpul, las tekan, las busur, las busur gas, las busur CO dengan elektroda berisi plug ya, elektroda tertutup yang terbungkus ya, dan busur terendam. Nah, di sini kalau dilihat metode pengelasan yang terkenal yaitu las karbit. Las karbit ini yang merupakan dasar-dasar dari pengelasan. Las karbit menggunakan las gas asetilin yang dibakar dengan dengan oksigen atau O2 sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi. Nah, di samping ini adalah gambarnya ya, gambar pesawat las dari las gas atau acetylene oxygen welding ya, oksigen acetylene welding yang biasa disingkat dengan OAW. Nah, kalau kalian lihat di sini ada
untuk mengetahui manometer tekanan isi dan tekanan kerja. Karena apa? Ya, kalau dilihat di sini, ya, ini manometer untuk mengetahui isi dari tabung, ya. Sama untuk oksigen juga seperti itu, ya. Nah, dari sini apa yang membedakannya yaitu warna. Kalau untuk warna-warna gas, tabung gas asetilin itu biasanya warnanya cerah seperti warna merah, warna oranye, ya, warna-warna yang keras. Sedangkan untuk oksigen biasanya warna hitam, warna hijau, atau warna biru, warna-warna yang soft, ya. Nah, ini nozzle lasnya. Di sini ada dua pengaturan, ya. Tetapi sebelumnya ini ada katup pengaman, ya. Ini katup pengamannya, ya, supaya tidak terjadi arus balik dari gas yang terbakar di sini, ya, yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran. Nah, di sini tekanan kerja kita bisa atur, ya, kita bisa atur di sini tekanan kerjanya berapa, ya. Biasanya tekanan kerjanya 1 atm, ya, sampai dengan maksimum 1 atm. Tetapi kita lihat pekerjaannya juga, ya, sama untuk oksigen juga. Jangan lebih dari warna merah ini, ya. Tekanan isi, ya, tekanan isi kita mengetahui berapa isi tabungnya, ya. Las listrik. Las listrik kalau kita lihat di sini adalah proses panasnya diperoleh untuk memproses berdasarkan tegangan dari ujung tangkai las dengan benda yang akan dilas. Kalau elektroda las cukup dekat dengan benda yang akan dikerjakan, akan terjadi loncatan bunga api permanen yang berasal dari arus listrik. Selama melakukan las listrik, tetesan elektroda lempengan logam berdiameter tertentu berjatuhan menjadi kumpulan cairan logam. Las listrik merupakan dasar dari banyak proses las dengan aplikasi khusus, ya. Salah satunya las MIG, las MAG, ya. Itu metal inner gas dan active gas. Bedanya las listrik biasa ialah dari ujung tangkainya juga keluar aliran gas. Dapat berupa gas CO2 dan juga gas argon. Ya, aliran gas melindungi cairan yang meleleh dari udara sekitar. Udara mengandung oksigen pada suhu sekitar 1800 derajat Celcius dapat membuat karat, ya. Ini lihat pesawatnya, ya, pesawat las. Nah, di sini nanti bisa diatur ampernya, berapa ampernya, ya, untuk pengelasan. Dan ini adalah tangkai lasnya. Ini masanya, ya, nanti dilekatkan kepada bagian yang akan dilas atau di meja lasnya, sehingga bisa terjadi loncatan bunga api. Dan di sini, ya, apa yang harus kita lakukan dalam pengelasan las listrik ini, kita harus ada apron, ada sepatu, ya, sepatu pelindung sepatu, sarung tangan, ya, ada strapnya, ada lengan untuk lengan, dan kemudian ada untuk menghisap gas yang terjadi akibat pengelasan. Jadi di sini apa yang harus kita perhatikan dalam las listrik adalah elektroda, yaitu suatu benda yang digunakan untuk melakukan pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala. Banyak orang berpikir bahwa kawat las hanya memiliki satu jenis saja. Ya, apapun barang yang dilas, maka jenis las dan bentuk kawatnya pun hanya itu-itu saja. Padahal sebenarnya terdapat banyak sekali kawat las yang biasa dipanggil dengan elektroda di pasaran. Satu jenis elektroda ini dipakai khusus untuk suatu pekerjaan pengelasan. Kebanyakan pengelasan biasanya menggunakan insting, ya. Pengelasnya kebanyakan pengelasan atau welder biasanya menggunakan insting, pengalaman dan kebiasaan dalam menentukan kawat las dan besarnya arus listrik. Namun kita dapat mengenal beberapa kode yang tertulis dalam bungkus elektroda atau kawat las, khususnya yang memiliki tipe SMAW atau Shielded Metal Arch Welding. Ya, nah ini cara pembacaan kawat las, ya. Di sini ada contoh E7018. Apa yang dimaksud dengan 70? 70 adalah kekuatan tarik minimum, ya.
Kemudian satu itu posisi pengelasan. Untuk kode, kalau dia ada 2 itu flat dengan horizontal, dan posisi 3 itu hanya flat saja, ya. Kalau 1 bisa semuanya untuk pengelasan, ya, cuma pengelasan. 3 jenis komposisi dari plug yang nantinya berpengaruh terhadap penetrasi arus dan porosity-nya. Ya, di sini bisa dilihat dari tabelnya. Kemudian dari gambar itu kita bisa tahu. Biasanya ada kodenya E7018 di sini sebagai contoh. Ya, pengertian kode pilar metagas ya sama ini ya, kita ada kode-kodenya. Jadi bisa dipelajari. Nah, sekian, terima kasih untuk pengenalan teknologi pengelasan. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.